Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi masalah yang serius bagi dunia, termasuk pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. COVID-19 menjadi suatu virus yang menakutkan bagi siapa saja tanpa memilih dari golongan mana, tingkat sosial apa, dan berdomisili di mana. Memang hingga saat ini COVID-19 belum ada obatnya secara medis, namun masih ada peluang dan kesempatan untuk dapat menghindari virus yang menakutkan itu. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan secara politik untuk dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah air. Program vaksinasi nasional menjadi salah satu kebijakan politik pemerintah yang terus diupayakan agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkannya. Selain itu, kebijakan politik untuk menerapkan protokol kesehatan 5M secara disiplin juga digencarkan oleh pemerintah dengan didukung penegakan hukum oleh aparat keamanan. Namun, ironisnya di tengah upaya pemerintah melakukan penanganan penyebaran COVID-19, masih ada sejumlah pihak yang menyebarkan hoaks di media sosial dengan maksud menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Tentunya hal itu sangat disayangkan, karena di tengah kondisi saat ini yang memerlukan kerjasama pemerintah dengan sejumlah stakeholders lainnya, justru menjadi batu sandungan dalam penanganan COVID-19. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari goodwill para elit politik dan seluruh elemen masyarakat yang seharusnya secara bahu-membahu membantu pemerintah menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Di sisi lain, menjadi koreksi dan kritik membangun bagi pemerintah terkait konsistensi dan ketegasannya dalam merealisasikan kebijakan penanganan COVID-19. Kalau ditanya COVID-19 adalah bagian politik pemerintah, tentunya kalau lihat data dari positif maupun yang meninggal dan melihat dari mancanegara, tentunya ini tidaklah sebagai permainan politik pemerintah. Ya, tentu yang perlu dilakukan oleh pemerintah, hal yang pertama adalah sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mengatakan ada sekitar 1.600-an yang beredar konten-konten hoax dan tersebar sampai akhirnya menjadi 3.000 sekian atau 3.700-an, dan di situ paling tinggi adalah Facebook. Dan tentu hal yang perlu dilakukan Pak Presiden ada caranya. Yang pertama, lakukanlah seperti waktu Presiden Jokowi menolak 3 periode pemerintah untuk dicalonkan kembali presiden. Nah, saat itu apa yang dilakukan oleh Presiden? Presiden mendatangi atau mengadakan pertemuan dengan insan-insan pers. Disinilah yang perlu dilakukan. Pemerintah perlu mengundang insan pers, pemerintah perlu menjelaskan vaksin, pemerintah perlu menjelaskan kepada insan pers, tolong dibantu untuk diberikan komunikasi yang baik atau komunikasi yang lebih tepat sasarannya dari apa yang dibahas oleh pemerintah. Dan ini yang pertama. Dan yang kedua, tentunya Ikatan Dokter Indonesia dan tenaga perawat juga sudah menjelaskan berbagai hal bahwa vaksin ini penting, dan tentu pemerintah juga sudah menjelaskan. Dan yang terbaru adalah yang sudah dilakukan oleh seluruh elemen dan terutama juga elemen partai sudah mulai. Ada yang melakukan vaksin, program vaksin itu atas nama partai politik, dan ini tentunya harus didorong untuk bersama-sama. Tujuannya cuma satu, kita bersama-sama untuk membangun Indonesia kembali sehat lagi, Indonesia pulih dengan cara yaitu tadi, menggelorakan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan
vaksin itu sendiri. Tanpa itu tentu pemerintah akan sulit. Apalagi yang sekarang ini saya lihat Kementerian Kesehatannya lebih banyak tidak mau berkomunikasi, tidak mau untuk cenderung berbicara, beda dengan Menkes yang lalu, karena mungkin ada sedikit evaluasi dari mereka supaya tidak menjadi blunder. Dan yang kedua juga petugas garda terdepan untuk ngurusin COVID dari pemerintah harus terus menjelaskannya. Dan yang terakhir mungkin yaitu tadi pemerintah harus memberikan program ini mungkin menjemput bola. Jangan lagi hanya menyuruh masyarakat tanpa perlu KTP, tanpa perlu domisili, bisa melakukan vaksin di mana aja. Tapi semestinya sudah menjemput bola melalui RT RW, didaftar, didata, dan mungkin di saat itu dilakukan vaksin di daerah-daerah yang terdekat. Jadi tidak harus tersentralisasi di rumah sakit, mungkin di lingkungan sudah mulai terjun seperti yang dilakukan oleh komunitas dari partai yang melakukan itu di kelurahan misalnya atau di daerah-daerah, dan itu cenderung saya rasa lebih baik. Ya, tentu kalau untuk 2024 isu pandemi ini bisa digunakan, dan ada beberapa permasalahan tentunya membelenggu semuanya. Contoh adalah Anies Baswedan di Jakarta terbelenggu, artinya kesempatan kans ia juga mengecil. Dan berikutnya adalah Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Tentu persoalan COVID ini mendera personal dan mendera ia menjadi gubernur dipertanyakan. Berikutnya adalah garda terdepan, yaitu Erlangga Hartarto. Tentunya ia menjadi isu, apalagi kalau sampai dia dianggap gagal dan akhirnya di-reshuffle. Dan ini tentu menjadi permasalahan masing-masing. Begitu juga yang terjadi misalnya dengan Tri Risma, bansosnya, atau bagaimana peran dari Kementerian Sosial menghadapi situasi ini. Dan ini menjadi isu tersendiri. Nah, terus bagaimana dengan Presiden Jokowi? Tentu Presiden Jokowi akan menjadi isu tersendiri adalah bagaimana ia mengatasinya, bagaimana perannya. Tentu kalau peran pemerintah tidak kuat, berikutnya adalah pemerintah tidak bisa menunjukkan ketegasan, popularitasnya akan menurun. Kepercayaan masyarakat tentu akan menurun, dan efeknya tentunya ada di PDI Perjuangan atau partainya. Dan ini situasi yang juga bersama-sama semua calon-calon presiden, tentu mereka juga akan banyak hal permasalahan yang terjadi. Yang paling terkena adalah eksekutif di daerah-daerah, khususnya yang pada berniat mencalonkan diri sebagai presiden. Dan kalau di Pak Presiden tentunya adalah efeknya adalah di partai politiknya sendiri. Tapi kalau beliau tentu dia tidak akan terkena dalam elektabilitas, paling yang terkena adalah popularitas dalam pemerintahannya. Karena elektabilitas Pak Presiden itu sebenarnya sudah tidak dibutuhkan. Ia tidak lagi maju untuk 3 periode, artinya popularitas pemerintahannya yang menyusut kalau pandemi tidak bisa diselesaikan. Secara sains tentu iya, tapi campur tangan politik juga iya. Karena banyak hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pembukaan lahan untuk pemakaman, juga perlu kan diplomasi secara politik daerah mana. Yang kedua tentunya juga secara politik adalah soal anggarannya. Nah, yang ketiga adalah rumah sakitnya, itu juga perlu diplomasi. Apalagi kalau sampai asrama haji digunakan kembali, yang sudah disahkan untuk boleh digunakan, tentu itu akan ada efek politik. Dan berikutnya juga yang jelas adalah macam-macam yang
perlu diperhatikan, yaitu keterisian rumah sakit dalam hal tempat tidur. Yang kedua adalah tes. Yang ketiga adalah soal bagaimana tracing, treatment, dan itu juga ada unsur politik. Kenapa ada unsur politik? Kita bisa lihat apa yang terjadi di Suramadu ketika terjadi besar-besaran swab, dan itu yang menyebabkan masyarakat panik, masyarakat takut, dan ini perlu untuk dibicarakan. Sebenarnya simbol-simbol secara politik itu bisa digunakan oleh Pak Presiden tanpa harus berbicara banyak. Misalnya Presiden Jokowi melakukan pidato, tapi di sekelilingnya, di 10 provinsi misalnya yang bermasalah, ada eksekutif daerahnya masing-masing. Misalnya Anies Baswedan di sisinya ada Ganjar, ada Ibu Kofifa, ada yang lain. Itu menyimbolkan sebuah simbol bahwa kita bersama-sama untuk membangun daerah, untuk keluar dari situasi COVID-19 ini. Dan tentu ini menjadi hal yang baik kalau simbol-simbol itu bisa dimainkan, dan isu hoax itu tentunya akan bisa diredam. Tapi ini yang terjadi, pemerintah masih berjalan sendiri, daerah juga masih berjalan sendiri, dan pengawasan dari pemerintah cenderung longgar. Ya, kalau harapannya tentunya yang menjadi harapan kalau pandemi ini bisa diselesaikan cepat. Tapi saya juga melihat secara keilmuan jelas bahwa pandemi ini susah untuk diselesaikan dengan cara yang cepat. Tapi di berbagai negara sudah melakukan tindakan yang bagaimana caranya untuk sembuh. Bahkan di Singapura sudah menyatakan ia sudah membuat peta hidup normal, dan peta hidup normal itu melalui vaksin. Dan kita bisa melihat banyak negara yang berhasil setelah vaksin itu. Artinya vaksin yang kedua tentunya adalah higienis. Protokol kesehatan masih harus digunakan, karena lagi-lagi kalau ditinjau secara keilmuan, yang namanya virus COVID ini terus akan bermutasi, dan semakin keras, semakin cepat cara penularannya. Kalau dulu 15 menit, sekarang dalam hitungan detik. Kalau dulu misalnya melalui ruang-ruang yang kalau kita memegang barang, tapi kalau sekarang sudah melalui udara. Artinya dalam kondisi per detik aja orang ketemu dengan orang lain yang terkena COVID sudah bisa positif COVID. Dan ini yang terjadi di Australia. Dan ini adalah varian Delta, dan tentunya ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Dan ada sedikit juga yang perlu dibangun oleh masyarakat, kesadaran bagaimana untuk kita hidup lebih sehat, lebih higienis, karena varian di seluruh dunia sudah dinyatakan sudah kumpul di Jakarta. Artinya penyebarannya akan lebih tinggi, dan kita sudah menembus 21.000. Dan yang terbaru adalah juga ambulan sudah kewalahan, bahkan tenaga medis pun sudah sampai 340-an yang meninggal dunia, tenaga kesehatan juga. Ini artinya bukan lagi masalah salah pemerintah, kelambanan pemerintah, tapi ini adalah masalah kita. Jadi kesehatan itu dari kita sendiri, untuk mereka, untuk masyarakat, dan untuk negara itu sendiri pulih. Dan kesadaran vaksin tentunya adalah buat kita juga, karena vaksin pada dasarnya tidak menimbulkan, kalau kita lihat di berbagai negara, tidak menimbulkan kematian, hanya efeknya saja, efek samping, dan itu tergantung dari daya tahan tubuh masing-masing. Dan vaksin, orang yang terkena COVID tapi sudah divaksin, umumnya ia tidak begitu parah dalam terkena COVID. Dan ini yang terjadi. Saya punya beberapa kawan yang menceritakan bahwa ia sudah divaksin 2 kali dan ia lagi
terkena COVID tapi kondisinya masih ringan, dan tentu COVID itu akan berat kalau ada penyakit penyerta. Jadi gaya hidup sehat lah yang perlu diperhatikan. Jangan lagi hanya melihat bahwa COVID itu bohong, COVID itu tidak nyata, tapi COVID itu sudah menjadi pandemi. Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan COVID-19 akan berakhir. Namun harapan dan optimisme harus terus digelorakan agar Indonesia secepatnya dapat terlepas dari pandemi COVID-19. Kesadaran kita bersama dalam menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi COVID-19 menjadi kunci untuk membuka pintu kebebasan Indonesia dari COVID-19.